Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMP, terutama kelas 9. Di sini Ibu akan menjelaskan penyelesaian soal USBN tahun 2020-2021. Ibu buat agar kalian dapat mempelajari secara mandiri di rumah. Oke, kita mulai saja ya. Untuk soal nomor 1, soalnya adalah urutan pecahan terkecil ke pecahan terbesar dari 0,45, 1,5, 7/8, dan 78%. Nah, untuk mengurutkan pecahan, maka kita harus mengubah pecahan dalam bentuk yang sama. Nah, di sini Ibu mengubahnya dalam bentuk pecahan desimal. 0,45 sudah desimal, jadi tetap. 1,5 bentuk desimalnya adalah 1,5. 7/8 kalau kita bagi susun ke bawah kita peroleh 0,875. Kemudian 78% itu sama dengan 0,78. Nah, kita urutkan dari yang terkecil. Nah, kita lihat angka di depan komanya. Ini 0,45 berarti paling kecil. Yang kedua adalah 0,78. Kemudian 0,875. Setelah itu 1,5. Jadi urutannya adalah 0,45, 78%. Kemudian 7/8 dan 1,5. Jawabannya adalah A. Ya. Jadi nomor 1 kuncinya adalah urutkan pecahan dari yang terkecil ke terbesar. Caranya adalah ubah pecahan dahulu dalam bentuk yang sama. Untuk soal nomor 2, di sini diberikan sebuah persegi panjang yang kemudian dibagi 3 bagian ini, alasnya ini ya, menjadi alas segi 3. Ditanya nilai pecahan yang ditunjukkan oleh daerah arsiran yang ini. Nah, luas persegi panjang ini adalah panjang kali lebar. Di sini panjangnya dibagi menjadi 3 bagian yang sama. Berarti tiap bagian ini itu panjangnya 1/3 P. Karena dari sini sampai sininya adalah P. Jadi ini 1/3 P, ini 1/3 P, ini 1/3 P. Nah, luas daripada segitiga rumusnya adalah alas kali tinggi bagi 2. Alasnya ini 1/3 P. Tingginya adalah lebar dari persegi panjang. Jadi bisa kita tuliskan luas segitiganya adalah alas kali tinggi bagi 2 sama dengan 1/3 P dikali L bagi 2. Nah, 1/3 dibagi 2 itu 1/6. P kali L tetap P kali L. Nah, karena P kali L nya ini adalah merupakan luas persegi panjang, jadi luas daerah yang diarsir ini adalah 1/6. Oke, jawabannya ada di C. Untuk soal nomor 3, dalam kompetisi matematika, setiap jawaban benar diberi skor 4, jawaban salah diberi skor -1, dan soal tidak dijawab diberi skor 0. Adiba mengerjakan 35 soal dari jumlah 40 soal yang tersedia dengan skor 120. Jadi dari soal semuanya 40, dia hanya mengerjakan 35 ya. Berarti ada 5 soal yang tidak dikerjakan. Nah, dengan kondisi tersebut dia memperoleh skor 120. Banyak soal yang dikerjakan benar oleh Adiba. Karena ditanya banyak soal yang dikerjakan benar, kita misalkan bahwa banyak soal yang dijawab benar adalah A. Nah, jadi B sama dengan 4 kali A. Ya, karena tadi katanya kalau benar skornya adalah 4. Jadi B sama dengan 4 kali A, sama dengan 4A. Yang salahnya skornya adalah -1. Kalau dikerjakan 35, sedangkan yang benarnya adalah A, maka yang salahnya 35 dikurang A. -1 dikali 35 dikurang A. Jadi -1 dikali 35, -35, -1 dikali -A, A. Kemudian yang tidak dijawab ada
tadi 40 dikurang 35 ya, ada 5 soal. Karena skornya 0, jadi 0 kali 40 dikurang 35, hasilnya 0. Total skornya, jadi jumlah dari hasil ini 4A ditambah min 35 ditambah A ditambah 0, itu harus sama dengan 120. 4A ditambah A itu 5A, kemudian di sini ada min 35, pindahkan ke kanan, jadi 120 ditambah 35. Jadi ini 5A sama dengan 120 tambah 35 sama dengan 155. Jadi A sama dengan 155 dibagi 5, A sama dengan 31. Jawabannya C ya. Jadi banyak soal yang dijawab benar adalah 31. Oke. Jadi kalau gitu yang dijawab salah berapa? Ya 35 dikurang 31. Jadi ada 4. Untuk soal nomor 4, di sini pada sebuah kompleks perumahan terdapat 80 warga. Setelah dilakukan pendataan ternyata terdapat 4 warga yang memiliki mobil dan motor. Jadi ada yang memiliki mobil dan motor, jadi punya mobil juga punya motor. Ada 14 warga. 10 warga tidak memiliki mobil dan motor, jadi tidak punya mobil maupun motor, ya. Sedangkan perbandingan warga yang memiliki mobil dan motor, sedangkan perbandingan warga yang memiliki motor dan mobil. Nah, ini perbandingannya motor dan mobil 4:3. Maka banyaknya warga yang hanya memiliki motor saja. Ini kita buat dulu diagram Venn-nya seperti ini. Ada yang keduanya ya, mobil dan motor, jadi sini 14. Ada yang tidak memiliki keduanya, ini 10. Sedangkan A ini berarti yang hanya memiliki mobil. Yang B ini berarti yang hanya memiliki motor. Kalau ditanya berapa banyak pemilik mobil, A tambah 14. Berapa banyak pemilik motor, 14 tambah B. Berapa yang tidak punya mobil maupun motor, 10. Berapa yang punya mobil dan motor, 14. Nah, karena di sini dikatakan perbandingan warga yang memiliki mobil dan motor dan mobil 4:3. Jadi di sini kita buat bahwa mobil itu kan A tambah 14. Sedangkan motor B tambah 14. Nah, ini mobil dulu baru motor. Berarti di sini kita balik 3:4 karena di soalnya ini kan motor dan mobil. Kemudian di penjabarannya kita balik ya, berarti perbandingannya juga kita balik. Nah, ini dekat kali dekat, jauh kali jauh. Jauh kali jauhnya 4 dikali A tambah 14. Kemudian jauh kali jauhnya di sini jauh kali jauh 4 kali A tambah 14, dekat kali dekatnya 3 dikali B tambah 14 ya. Jadi 4 dikaliin A 4A, 4 dikali 14 56, 3 kali B 3B, 3 kali 14 42. Kita sederhanakan di sini 4A, 3B-nya pindah jadi min 3B sama dengan 42 dikurang 56. 56-nya kan pindah ke kanan jadi min 56. 42 dikurang 56 sama dengan min 14. Ini persamaan yang pertama. Nah, terus kemudian persamaan kedua kita peroleh dari A ditambah 14 ditambah B tambah 10 itu haruslah sama dengan jumlah penduduk seluruhnya, yaitu 80. A tambah B sama dengan 80 dikurang 14 tambah 10 24. Pindah ke kanan jadi min 24. 80 dikurang 24 jadi 56. Nah, dari persamaan pertama ini dan yang kedua ini kita eliminasi, maka nanti kita peroleh A sama dengan 22 dan B-nya 34. Nah, eliminasinya seperti apa? Kita tuliskan dulu di sini ya. Di sini berarti 4A dikurang 3B sama dengan min 14. Kemudian ini A tambah B sama dengan 56. Nah, ini kita selesaikan dengan eliminasi. Kita samakan. Boleh yang disamakan 4 A-nya ya dijadiin 4A atau B-nya di sini jadiin 3B.
Oke. Nah, ini kita eliminasi ya. Kalau ini kita kalikan 4 ya, di sini maka menjadi, ini kita misalkan ini mau menjadi 4A, ini kan udah 4A, berarti ini tetap, yang ini kita kalikan 4, ini menjadi 4A dikurang 3B sama dengan min 14. Nah, ini kaliin 4, A dikali 4, 4A, B kali 3 tambah 3B itu sama dengan 56. Nah, ini kita kurangi. Nih, ini yang samanya sama-sama positif, jadi kita kurang. Nah, ini habis, maka ini sisa min 3B dikurang 3B, jadi min 6B. Min 14 dikurang 56 itu sama dengan min 70. Kita hapus dulu ya, ini tempatnya nggak cukup. Kita ulang di sini, jadi ini 4A dikurang 3B sama dengan min 14. Kemudian yang ini A ditambah B sama dengan 56. Nah, kita boleh menyamakan yang A di sini jadi 4A atau B di sini jadi min 3B. Boleh salah satu. Misalkan kita mengubahnya yang A saja jadi 4A. Berarti ini dikali 1, ini dikali 4. Nah, ini berarti menjadi, ini semua dikali 1 berarti tetap ya, menjadi 4A min 3B sama dengan min 14. Kemudian A kali 4 jadi 4A, B kali 4 plus 4B, ini sama dengan 56 kali 4, 24, 4 berarti menjadi 224. Nah, ini sama-sama 4A, biar habis kita kurangi. Jadi ini habis, min 3B dikurang 4B jadi min 7B. Nah, ini min 14 dikurang 224 berarti menjadi min 238. Nah, berarti B sama dengan
2 min bagi min plus ya, 23 dibagi 7 itu 21 bagi 7 3. Kemudian di sini sisa 2 ya kan, 3 kali 7 kan 21, 23 dikurang 21 jadi ini 28, ini 4, 28 bagi 7 4, jadi B nya sama dengan 34. Nah bagaimana mencari A nya? Kita masukkan ke sini aja. Jadi A ditambah B nya kan 34 sama dengan 56. Jadi A sama dengan 56 dikurang 34. Jadi A sama dengan 22. Nah pertanyaannya adalah banyak warga yang hanya memiliki motor. Nah, memiliki motor saja kan yang ini. Nah, itu berarti yang B. B-nya 34. Nah, 34 adanya di sini. Jadi jawabannya adalah yang B. Itu. Ya. Kita lanjut. Kita hapus dulu ya. Kita lanjut ke nomor 5, bentuk sederhana dari 2 kali 3x tambah 1 dikurang 8x tambah 4. Jadi 2 dikali 3x, 6x, 2 dikali 1 plus 2. Min 8x tambah 4 kita tulis kembali. Nah, kita jumlahkan yang sejenis. Di sini ada 6x sejenis dengan min 8x. 6x dikurang 8x jadi min 2x. Kemudian di sini 2 ditambah 4 jadi 6. Jadi min 2x tambah 6. Jawabannya adalah yang D. Nah, kita lanjutkan ke nomor 6. Perbandingan usia Ani dan Rita 2:3. Perbandingan usia Rita dan Cindy 4:5. Selisih usia Ani dan Cindy adalah 7 tahun, maka usia Rita adalah, nah di sini A banding R ya, Ani banding Rita 2:3, R banding Cindy, Rita banding Cindy 4:5. Nah, yang di sini kan yang penyatunya adalah R-nya, maka R-nya itu kita samakan. Nah, di sini R-nya 3, yang ini R-nya 4. Jadi kita tukar aja. Ini dikali 4, ini kali 3. Nah, 2 dikali 4 jadi 8, 3 dikali 4 jadi 12. 4 dikali 3 jadi 12, 5 dikali 3 jadi 15. Maka kalau kita satukan A banding R banding C itu jadi menjadi 8:12 dibanding 15. Nah, selisih A dan C-nya 7. Kita lihat di sini A-nya 8, C-nya 15. Ini udah pas selisihnya 7. Maka kita langsung berkesimpulan R-nya adalah 12. Jadi jawabannya yang C. Kalau misalkan di situ selisih A dan C-nya berbeda, maka tinggal kita sesuaikan saja ya. Ininya pasti kita ubah, bisa kita kali 2 atau kali 3 ya, supaya nanti selisihnya sesuai dengan yang diminta soal. Kemudian untuk yang nomor 7, ada 3 toko alat tulis menjual jenis barang yang sama. Daftar harga barang dan diskon seperti tabel berikut. Nah, ini daftar-daftar diskon di toko A, toko B, dan toko C. Ahmad akan membeli sebuah buku dan sebuah pensil di toko tersebut dengan jenis yang sama. Di toko manakah Ahmad berbelanja agar diperoleh harga yang paling murah? Nah, kita cari dulu satu persatu ya. Kalau ini diskonnya 15%, maka yang dibayar hanya 85%. Ini diskon 20%, maka yang dibayar hanya 80% ya. Kemudian ini juga jadi hanya 80%, ini hanya 85, ini 75, ini 90. Jadi kita cari satu persatu seperti ini.
85% kali, ini kan harga satu lusinnya 30.000, kali 30.000 dapat sekian. Ini kali juga 30.000 dapat sekian. Ini kali 30.000 dapat sekian. Kemudian yang toko A untuk buku harganya 50.000, maka dikalinya 50.000 dapat sekian. Ini juga kali 50.000 dapat sekian, kali 50.000 dapat sekian. Nah, kita tambahkan antara pensil dengan buku. Ini dapat sekian, dapat sekian, dapat sekian. Ditanya yang paling murah, tentu yang pembayarannya paling kecil, yaitu 65.500. Jadi toko yang harganya paling murah adalah toko A. Untuk soal nomor 8. Besar sudut X. Nah, X dengan 80 ini hubungannya adalah sudut yang berseberangan, ya, berseberangan luar. Nah, jadi ini sudut luar berseberangan, ya, sudut luar berseberangan. Nah, kalau luar berseberangan maka besarnya sama. Jadi X dan 80 besarnya sama. Berarti X berapa ya? 80. Jawabannya berarti yang A. Untuk nomor 9, di sini ada sebuah trapesium sama kaki. Sisi atas panjangnya 15, sisi bawah 25. Luas trapesiumnya adalah 240. Ditanya keliling. Nah, untuk mengetahui keliling kita harus tahu ini panjangnya berapa. Nah, jadi di sini kalau ini 15 berarti sampai sini 15, sedangkan ini 25. Jadi 25 dikurang 15 adalah 10 dibagi 2, 5. Jadi dari sini ke sini 5, dari sini ke sini 5. Nah, kita akan mencari ini berapa tingginya. Nah, cara mencari tingginya bagaimana? Beranjak dari luas trapesiumnya adalah setengah kali tinggi kali jumlah sisi sejajar. Setengah kali T kali sisi sejajarnya tadi 15 dan 25 sama dengan 240. 15 tambah 25 adalah 40, dibagi 2 adalah 20. Jadi 20T sama dengan 240, maka T-nya sama dengan 12. Nah, di sini T-nya udah dapat 12, kemudian ini 5. 12 dengan 5. Kita pakai Pitagoras. Ini adalah sisi miring, jadi akar dari 5 kuadrat tambah 12 kuadrat, jadi akar dari 25 tambah 144, yaitu 169. Nah, akar dari 169 sama dengan 13. Jadi keliling trapesium, ya, ini 15, ini 25, ini 13, ini 13. Jadi 13 tambah 15 tambah 13 tambah 25 sama dengan 66 cm. Jadi jawabannya adalah yang C. Kita lanjutkan ke nomor 10. Suku ke-8 dari barisan bilangan 2, 4, 8, 14, 22, dan seterusnya. Nah, ini kita cari saja dari 2 ke 4 selisihnya 2, dari 4 ke 8, 4, 8 ke 14, 6, 14 ke 22 yaitu 8. Nah, kalau kita lihat dari 2 ke 4 selisih 2, 4 ke 6 selisih 2, 6 ke 8 selisih 2. Berarti ke sini juga harus selisih 2. Berarti menjadi 10. Ke sini juga selisih 2, berarti ini 12. Sini juga harus selisih 2, jadi 14. Nah, kita jumlahkan aja jadi. Ini kan 2 tambah 2, 4, 4 tambah 4, 8, 8 tambah 6, 14, 14 tambah 8, 22, 22 tambah 10, 32, 32 tambah 12, 44, dan 44 tambah 14, 58. Maka suku ke-8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, suku ke-8-nya adalah 58. Ya. Nah, sekarang nomor 11. Perhatikan gambar di bawah ini, posisi titik A terhadap titik C. Nah, kalau terhadap titik C berarti titik C itu sebagai titik pusatnya. Nah, kita lihat dari titik pusat ini, berarti ini 1, 2, ya, 2 langkah ke kiri dan 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 langkah ke atas, ya. 6 langkah ke atas. Nih salah ini, 6 langkah ke atas. Nah, jadi posisi titik A 2 satuan ke kiri, ya. Tadi ini 1, 2 ke kiri dan 6 satuan ke atas. Jadi jawabannya yang D.
Nah, nomor 12, relasi yang tepat. Di sini 1 ke 1, 1 ke 2, 1 ke 3, 1 ke 4. Bukan kuadrat dong ya, ini berarti kurang dari juga bukan. Kita lihat 1 kurang dari 2, kurang dari 3, dari 4, tapi kan tidak kurang dari 1 ya, dia harus sama berarti. Nah, terus kalau faktor dari 1 faktor dari 1 betul, 1 faktor dari 2, 1 faktor dari 3, 1 faktor dari 4 betul. Sekarang kita lihat 2 ke 2, 2 ke 4. Berarti benar ya faktor dari. 3 juga hanya ke 3, berarti benar faktor dari ya. Jawabannya yang C. Untuk soal nomor 13 diberikan di sini persamaan garis. Dari persamaan garis di atas yang grafiknya saling sejajar. Nah, 2 garis sejajar itu bisa kita ketahui dari gradiennya yang sama. Nah, kita lihat di gradiennya ini. Kalau 2Y sama dengan 8X tambah 20. Berarti M-nya berapa? Gradiennya berapa? Tinggal 8 dibagi 2, jadi 4. Kalau yang kedua 12 bagi 6, jadi 2. Yang ketiga 12 bagi 3, jadi 4. Yang keempat min 6 bagi 3 jadi min 2. Mana yang gradiennya sama? Hasilnya 1 dan 3. Jadi jawabannya yang B. Oke, nomor 14. Harga 2 pasang sepatu dan 3 pasang sendal 540.000. Sedangkan 3 pasang sepatu dan 4 pasang sandal adalah 780.000. Harga sepasang sepatu dan 2 pasang sandal adalah, nah ini kita misalkan sepasang 1X dan sepasang sandal Y. Jadi kita ubah ini menjadi 2X tambah 3Y sama dengan 540.000. Kemudian ini menjadi 3X tambah 4Y sama dengan 780.000. Kita samakan di sini X-nya berarti ditukar aja ya, ini kali 3, ini kali 2. 2 kali 3 6, 3 kali 3 9, 540.000 kali 3 jadi 1.620.000. Kemudian 3 kali 2 6, 4 kali 2 8, 780.000 kali 2 1.560.000. Nah, ini 6 dengan 6X sudah sama, maka ini kita kurangi ya. Ini kita kurangi. Nih, kita garis gini. Ini kita garis kurang. Berarti sini 6X dikurang 6X habis, 9Y dikurang 8Y jadi hasilnya Y. 1.620.000 dikurang 1.560.000 hasilnya 60.000. Nah, Y-nya berarti banyaknya harga sepasang sandal itu 60.000. Sekarang kita nyari X-nya. Kita masukkan aja ke yang ini. 2X ditambah 3Y. Y-nya ganti dengan 60.000 sama dengan 2X ditambah 3 kali 60.000 180.000 sama dengan 540.000. Berarti di sini 2X sama dengan 540.000 dikurang 180.000. 2X sama dengan 360.000, X sama dengan 360.000 dibagi 2 sama dengan 180.000. Berarti harga sepasang sepatu itu 180.000. Ditanya harga sepasang sepatu dan 2 pasang sendal, berarti X ditambah 2Y sama dengan X-nya tadi 180.000, Y-nya adalah 60.000. Jadi 2 dikali 60.000 sama dengan 180.000 ditambah 120.000 sama dengan 300.000. Nomor 15. Sebuah perahu layar bergerak ke arah timur sejauh 40 km. Nah, nih, perahu layar bergerak ke timur 40 km, kemudian ke arah utara 30 km. Jarak terdekat perahu tersebut dari tempat semula, berarti dari sini ke sini. Nah, ini pakai Pitagoras saja, jadi X sama dengan akar dari 40 kuadrat tambah 30 kuadrat sama dengan akar 2500 sama dengan 50. Jadi jawabannya yang B. Oke anak-anak,
demikian penjelasan soal penyelesaian dari soal UAS BN ya. Nomor 1 sampai 15. Untuk nomor selanjutnya akan ada di video berikutnya. Semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.